Doa itu harus setiap hari, setiap saat, setiap jam. Maka doa itu harus setiap hari. Alkitab berapa? Doa itu nafas. Amin. Kenapa? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Dilindungi dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Nah sahabat terang kemuliaan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Nah, apa sih pesan beliau pada kesempatan kali ini? Di video kali ini kita akan mendengarkannya langsung. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Daud-Tony atau Evangelis Daud-Tony, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Bapa, siapkan hati kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Kiranya apa yang kami terima nanti bisa menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus bisa memberkati kami semua. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Sahabat dan kemuliaan, tak lupa saya ucapkan juga terima kasih untuk kalian semua yang selama ini telah mendukung dan mensupport channel Terang Kemuliaan. Dukung terus tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan atau share video-video dari channel Terang Kemuliaan ini agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di sini akan saya buka dengan sebuah ayat yang saya ambil dari Lukas 21. Lukas 21 ayat ke-36. Lukas 21 ayat ke-36 akan saya bacakan untuk kalian di sini. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sekali lagi saya ulangi, di Lukas 21 ayat 36 yang berbunyi seperti ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Baiklah sahabat terang kemuliaan, langsung saja kita akan dengarkan pesan apa sih yang akan dibawakan oleh Pastor Daud-Tony atau Evangelis Daud-Tony. Selamat menyaksikan. Doa itu harus setiap hari, setiap saat, setiap jam. Kenapa? Karena di udara ini ada namanya pertempuran. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Pertempuran. Nah, apalagi ini musim pilpres saudara. Itu yang laku itu apa saudara? Pendeta, kiai, dukun. Laku. Betul? 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 Saudara, ada satu pelajaran yang saya pahami waktu saya ngawal presiden Pak SBY 2004 sampai 2014. Almarhum Jenderal Edi Wibowo memberi saya suatu wawasan, di mana wawasan itu sampai sekarang saya pegang seumur hidup. Kata-katanya seperti ini, sampai sekarang ada dalam hidup saya. Waktu kita berkuasa, jangan sewenang-wenang, karena masih ada yang maha kuasa. Betul? Tetapi ingat, kalau kita tidak berkuasa, jangan buat masalah. Jangan bikin masalah. Kenapa? Karena diawasi sama yang berkuasa. Betul? Lebih baik gimana Jenderal? Satu hal, ikut pada alurnya, dan ingat, pada waktu musim pilpres jangan menjelek-jelekan, karena nanti ujung-ujungnya apa?
setelah presiden terpilih, rata-rata nanti koalisi, gabungan, bersatu kembali. Betul? Betul? Misalnya, satu jelekin calon presiden ini. Wah, apalagi ini sekarang kan 2 putaran. Betul? Bisa 2 putaran ini. Bisa 1 putaran atau bisa 2 putaran. Ada 3 capres. Satunya jelekin. Musuhin. Oke. Masuk putaran kedua. Yang dimusuhi ini gabung sama yang satunya lagi. Yang jelekin gimana? Oh, akhirnya kongsi. Betul enggak? Betul? Makanya saya kasih tahu. Jangan menjelekin partai manapun juga. Ingat Dara, presiden itu pilihan Tuhan. Amin. 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 Banyak orang nanya sama saya. Karena saya ini yang meramalkan Gibran cawapres. 2021 waktu itu saya di rumahnya kepala staf presiden Jenderal Muldoko. Karena kebetulan saya kenal beliau, ngomong sama saya, Pak Daud, menurut Pak Daud gimana? Wapres itu nanti, cawapres loh ya. Bukan wapres loh ya. Kan kalau wapres udah jadi, kalau masih calon, betul? Karena banyak orang bingung nanyain saya, Pak Daud, cawapres nanti gimana? Perlu jenderal tahu, cawapres terkuat nanti Gibran Rakabumi. Masa Pak Daud? Waktu itu ada teman saya Rudi, saya ngomong, buktiin aja. Ini olah yudanya. Namanya olah yuda itu melihat pertempuran, memperhitungkan pertempuran. Nih. Dah, ini jenderal. Terus, ini bukan nubuatan. Ini hanya namanya itu feeling. Kalau kita dulu pernah di pengamanan khusus, kita ini banyak belajar sama One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Yang goblok pun jadi pinter, gitu. Apalagi yang pinter jadi jenius kan gitu. Nah kebetulan saya itu goblok, makanya tanya terus. Sehingga selama 10 tahun saya hubungannya dengan One Team Press, hampir setiap hari. Nah waktu itu ditanya sama kepala staf presiden, saya ngomong, cawapres terkuat itu Gibran. Kenapa? Olah yudanya seperti ini. Taktik pertempurannya seperti ini. Masih muda. Nggak mungkin. Nah, kedua, waktu di Kementerian Pertahanan, di Kemenhan. Itu saya ke tempatnya kawan saya, Glenny Kerupan. Itu kawan dekat saya. Sahabat saya itu 20 tahun. Lumayan enggak saudara? 20 tahun. Pernah tugas sama-sama juga. Nah kemarin juga calling sama Pak Yabes, omong-omong ngobrol video call. Waktu itu di kantornya, Mas kira-kira cawapres siapa? Jenderal, ini cawapres loh, calon loh ya. Artinya belum tentu menang loh ya, betul enggak? Cawapresnya ini jenderal. Ada 4 tetapi nomor 1 yang paling kuat. Siapa? Gibran Rakabumi. Buktiin jenderal. Waktu di kantor Kementerian Pertahanan, Denny Kerong ngomong, Mas, isin no mas. Apa mungkin? Jenderal, ini yang perhitungan saya. Yang Glenn, Yun kawan gua. Lo tahu gua gimana dalam tugas? Siap, tahu saya. Oleh udamu coba. Terus ini. Nah, waktu keputusan MK gini ini, akhirnya jadi cawapres. Nah, sejak itu saya di mana-mana ditanya, Pak Daud, presidennya sopo? Karena Pak Daud sudah memperhitungkan pertempuran dan tepat. Nah, karena itu namanya olah yuda, memperhitungkan pertempuran, olah data adalah. Nah, waktu itu saya ngomong, ada di pesawat itu, ada pendukungnya Ganjar, ada pendukungnya Prabowo, ada pendukungnya Anies, komplit. Satu pesawat, nanya ke saya semua. Berapa orang? Pak Daud kan tepat sekali dalam instingnya ini. Karena ada namanya itu data intelijen, ada namanya insting intelijen. Ya. Insting itu banyak pengalaman di dalam praktek lapangan. Saya ngomong satu tak. Ingat loh ya, saya tidak bicara Tuhan berfirman.
Saya hanya memberitahu calon presiden. Artinya itu belum tentu jadi. Langsung mendukung Anies ngomong, alhamdulillah. Pendukungnya Ganjar, Kristen, puji Tuhan. Pendukungnya Prabowo, kehendak Tuhan yang jadi. Jadi dalam pesawat itu tanya, saya ditanya itu terus. Saya beritahu, capres, cawapres. Ingat, belum pres loh, betul? Nah, tapi ingat saran saya satu, jangan menjelekkan. Kenapa? Karena begitu presiden terpilih, entah logomu apapun, harus bersatu untuk mendukung siapapun presidennya. Kalau kita udah terlanjur menjelek-jelekan, tiba-tiba gabung, malu kita, betul? Mau di mana taruh muka kita? Siapa yang setuju angkat tangan, darah? Betul? Makanya saya ditanya, saya di mana-mana selalu ditanya, darah. Waduh, saya sok kumpul sama di pesawat tanya. Nanti pas jalan kemana, Pak, gimana Pak? Udah, saya beritahu. Ingat, segala kemungkinan itu terjadi. Saya masih ingat waktu ingat segala sesuatu harus apa saudara? Bijaksana. Artinya apa? Jangan menjelekkan. Karena apa? Malu sendiri nanti. Nah, saudara, di dalam doa itu harus apa? Terus menerus. Apa saudara? Apa saudara? Terus apa? Kenapa? Karena apa? Ada namanya pertempuran. Apa saudara? Buktinya apa? Daniel itu kurang doanya apa? Kurang hidup kudusnya gimana? Pelaku firmannya kayak apa? Itu aja doanya bisa, berkatnya aja bisa terhambat. Ngomong sama sebelahnya, apalagi lo. Betul? Betul? Daniel kurangnya apa? Maka doa itu harus setiap hari. Alkitab berapa? Doa itu nafas. Amin. Kenapa? Ini loh, pertempuran ini terjadi. Doamu, percaya dijawab Tuhan indah pada waktunya. Tetapi harus ada namanya perjuangan. Supaya berkat itu diberikan. Bayangkan, untuk diberikan berkat itu, Daniel tidak mudah loh. Doa puasa, betul? Doa apa? Doa apa? Doa puasa. Terus menerus doa puasa. Sampai apa? Tuhan mengirim Gabriel. Sudah dikirim berkatnya pun masih dihambat. Bayangin dah. Sama Lucifer. Sampai minta tolong siapa Gabriel? Mikael. Harus doa apa? Terus menerus. Amin. Dan yang ketiga, dikalahkan oleh apa? Oleh darah Yesus. Makanya saudara, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan apa? Darah anak domba. Apa saudara? Apa saudara? Darah anak domba. Kenapa dengan darah anak domba? Ingat saudara, kenapa dengan darah anak domba? Karena darah bicara tentang nyawa, bicara tentang kehidupan Kristus sendiri. Jadi yang bisa mengalahkan iblis adalah apa? Dengan kuasa darah Yesus, artinya kehidupan Kristus sendiri. Makanya saudara, kalau sebelum doa, untuk doa mengalahkan iblis, atau doa pengusiran setan, atau doa peperangan, engkau harus berdoa terlebih dulu. Darah Yesus, hancurkan segala kuasa kegelapan. Karena apa? Yang bisa mengalahkan penghalang itu adalah apa? Kuasa darah Yesus. Apa saudara? Kuasa apa? Maka doa peperangan itu apa? Darah Yesus, hancurkan segala roh-roh di udara. Penguasa-penguasa gelapan. Darah Yesus, hancurkan mantra-mantra perdukunan. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus. Nah, setelah itu baru kau panjatkan doa-doa. Supaya doamu itu sampai ke langit. Amin.
Dan waktu berkat itu diturunkan, tidak dihambat oleh apa? Penguasa di udara. Maka doa itu harus apa? Sebelum engkau memulainya, permintaan, engkau doa dulu pujian penyembahan. Karena Elohim bertahta di atas pujian. Tapi setelah itu, untuk menghancurkan penghambat, harus doa dengan apa? Darah Yesus. Karena yang bisa mengalahkan iblis adalah darah anak domba. Nah, setiap kali saya mau doa apapun, mau khotbah apapun, saya selalu doa darah Yesus. Kenapa? Saya masih ingat waktu saya awal-awal saya pelayanan, saya pernah diminta untuk khotbah di Pangkalan Embun. Itu saksinya ada. Ibu Hana pasti kenal, Pak Titus. Nah, kenal Bu Hana ya? Pak Titus. Pilot dulunya. Waktu itu terjadi namanya itu Perang Sampit. Perang Dayak Madura. Waktu itu Perang Dayak Madura. Orang-orang Madura banyak lari ke Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun digunakan KKR. KKR apa? Daud Tony, mantan dukun santet. Gitu dah. Bayangin pas kerusuhan KKR-nya model itu dah. Orang-orang Dayak itu kan ada namanya itu yang bila mangkok merah berjalan. Itu mau nyerbu ke Pangkalan Bun. Karena orang Madura banyak di Pangkalan Bun. Waktu mereka mau nyerbu, lihat KKR, mantan dukun santet, jadi mau nyoba. Mereka yang mau nyerang itu malah ikut masuk kebaktian. Nah, waktu itu ketua panitianya baru ngomong gini. Salah satu orang Dayak itu saksi hidupnya ada, Pak Titus itu. Ya istrinya sebenarnya Bu siapa lupa? Ibu Vera ya. Nah, waktu itu orang Dayak ini baca mantra gini. Bus, ini ketua panitianya langsung kesurupan. Kesurupan. Ini saksinya banyak orang, saudara. Bayangin, saya belum khotbah aja, ketua panitianya udah disantet, saudara. Dan perlu udah tahu, karena ketua panitianya mirip dukun. Wajahnya mirip dukun. Padahal kalau saya kan enggak kelihatan. Nah, saya masih ingat waktu tim saya ditugaskan di pengamanan presiden dulu, enggak kelihatan kalau itu ada militer. Kecil-kecil gitu. Ini jago-jago. Nah, apa yang terjadi? Saya doa, waduh, belum apa-apa udah dikirim duluan. Gimana cara mengatasinya? Ingat, iblis hanya bisa dikalahkan dengan 3. 1, Tuhan Yesus sendiri. 2, malaikat mengeroyok. 3, darah anak domba. Sebelum khotbah saya doa dulu. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Kita semua pasti ada celah dosa, betul? Tidak ada orang kudus kecuali rokok kudus, betul? 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 Nah, kita ini dikuduskan oleh darah Yesus, amin? Nah, saya doa dulu. Darah Yesus, karena kita dibenarkan oleh iman dan disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Karena kita pasti ada celah dosa. Dan darah Yesus bentengi hidupku. Setelah itu darah Yesus hancurkan segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang ada di tempat ini. Di ruangan ini. Saya doa darah Yesus hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus, saya doa darah Yesus terus. Setelah itu di mimbar. Waktu saya di mimbar, saya khotbah. Wah, berdiri saudara. Dikirimin macam-macam. Wow, itu benar-benar terjadi. Itu tanya Pak Titus sama Ibu Vera itu. Itu Pangkalan Bun. Wah, 1 jam setelah saya khotbah. Sekarang yang ngirim saya maju ke depan semua. Maju semua ada.
Tak lihat dulu yang paling tua, ini dukun orde lama berarti. Tumpang tangan dulu, roboh. Itu KKR, saudara. Buahnya yang bertobat. Apa yang terjadi? Pangkalan Embun tidak terjadi kerusuhan. Karena yang mau nyerang pada ke gereja tobat semua. Tidak jadi. Itu KKR itu. Di gedung mana saya lupa. Udah berapa puluh tahun yang lalu babnya. Itu Pak Titus tahu persis itu. Itu yang mau nyerang itu, saudara. Mau ngejar orang Madura, itu berhenti semua di situ, saudara. Dan Pangkalan Embun itu aman, tidak jadi kerusuhan. Karena apa? Yang nyerbu tobat. Nyerahin mandonya, nyerahin panahnya gitu semua, saudara. Ada satu hal pesan Tuhan hari ini, yaitu apa? Kuasa darah Yesus. Apa, saudara? Ya, saudara Yesus. Ya, saudara, darah anak domba. Saya masih ingat, Pak Yabes tahu persis. Saya waktu diperintahkan sama, jadi saya punya tim dulu, itu orang yang tidak kelihatan, saudara. Kecil-kecil gitu, saudara. Bukan yang tinggi besar. Enggak. Nah, komandan saya, Edi Wibowo, kecil juga. Kecil, saudara. Kecil gitu. Tingginya kira 165 lah gitu dah. Nah, yang tim saya kecil. Suatu kali waktu kunjungan presiden, saya kan harus kira-kira 3 sampai 1 minggu ada di lokasi dulu. Sebelum presiden mendarat harus namanya olah data, pemetaan dulu. Nah, saya deketi ke kantor bupati, kediaman bupati. Nah, mantan suami bupati itu ngeliatin, kok ada orang kecil ini kok selalu di sini terus, ngawasin terus, jalan-jalan. Ini siapa itu? Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian namanya Pak Tony juga ketemu saya. Saya kelihatannya pernah ketemu Anda ini. Saya ini suaminya mantan bupati dulu. Oh, Pak Daud Tony dulu pernah tugas ya. Pak Daud mesti pengawal khusus ya. Kenapa? Waktu itu saya udah curiga, tapi tidak percaya juga. Kenapa? Orangnya kecil, sekali gebuk udah mati kan gitu. Tidak mungkin. Pengawal rahasia presiden kecilnya gini nih katanya. Begitu ketemu, sekarang baru saya tahu. Anda pengawal khusus. Saya ngomong, kalau ketahuan, kalau orang tahu siapa saya, berarti saya gagal. Rahasia terbongkar. Tapi kalau orang itu tidak percaya, kalau saya pengawal khusus, berarti berhasil. Bapak percaya enggak waktu itu? Enggak percaya, berarti berhasil. Kalau Bapak percaya saya pengawal khusus, berarti saya gagal. Tapi itu masa lalu, sekarang udah pensiun. Satu hal, negara ini ada yang tanya sama saya, Pak, nanti tahun depan pilihan presiden gimana? Apa yang terjadi kerusuhan? Ingat, aman. Tepuk tangan dulu. Kenapa aman? Karena yang duiti uangnya habis. Buru-buru ngerahkan demo, urip dewe susah. Jelas, karena pengarah COVID kemarin. Ingat, tak beritahu. Resesi yang sebenarnya bukan tahun ini, itu di 2025 nanti. Ini baru anginnya adalah. Yang beratnya di 2025 dan 2024, 25. Tapi ingat, yang berat itu hanya di Jakarta. Di Malang nggak terasa apa-apa. Kenapa nggak terasa apa-apa? Karena tidak banyak keinginan. Kalau di Jakarta ingin Hermes lah, ingin stick Wagyu lah. Kalau di Malang nontonnya apel, ya makan apel. Aman udah. Jadi dampak resesi ekonomi itu gimana? Yang terasa itu hanya Jakarta sama Surabaya. Kalau desa-desa udah biasa.
Udah kebal. Ini baru heboh, Pak Daud, ada nyamuk muda gini. Nyamuknya minggat. Kenapa? Nonton orang Indonesia. Wong corona aja wedi apalagi nyamuk. Bayangin, corona aja sekarang semua buka masker, betul? Ada yang pakai masker, tapi banyak yang buka, kan gitu dah. Dablek-dablek, betul enggak? Satu hal, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Amin. 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 Jadi ingat, resesi ekonomi Malang tidak berdampak. Yang berdampak hanya Jakarta, Surabaya. Jelas? Pak, perlu enggak kita kerja di Jakarta? Enggak usah, wong kono susah ngopo parani, betul enggak? Di sini wae. Enggak usah pindah Jakarta atau pindah Surabaya. Di desa-desa, di kota-kota kecil, pinggir-pinggir, jalanin aja. Karena ingat, dampaknya itu hanya 2 kota itu aja. Kenapa? Karena banyak keinginan. Jelas? Jelas? Nah, kenapa? Di Jakarta ingin steak wagyu. Kalau di desa, itu steaknya fitness. Alot. Harganya murah, betul? Banyak keinginan. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Tuhan pasti pelihara. Dan yang kedua, saudara enggak usah takut bingung. Gimana nanti makannya, Pak? Ingat saudara, Indonesia didukung 2 musim. Sahabat Tenang Kemuliaan, itulah tadi pesan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh evangelis atau Pastor Daud Tony untuk kita semua. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua, bisa memberkati kita semua. Dan apabila ada di antara kalian semua, para sahabat Tenang Kemuliaan yang memiliki beban untuk didoakan, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan kita akan doakan selalu untuk evangelis atau Bapak Pastor Daud Tony ini, agar kiranya beliau diberikan selalu kesehatan yang sempurna, agar beliau dapat terus mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik tentunya untuk kita semua, dan juga bisa melakukan pelayanannya dengan baik. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas supportnya terhadap channel Terang Kemuliaan selama ini. Dan dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan ini kepada yang lain, agar channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang dan juga bisa menjadi berkat untuk yang lainnya. Tentunya sebelum kita tutup, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan oleh evangelis atau Pastor Daud Tony. Terima kasih Bapa, kiranya ini bisa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang telah menonton acara ini. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jadi sekian saja video kita kali ini. Itulah pesan yang tadi disampaikan oleh evangelis atau Pastor Daud Tony. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, dan saya berdoa untuk kalian semua tentunya agar kiranya Tuhan memberikan kalian umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan bersama dengan kalian. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amsal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sahabat terang kemuliaan, diberkatilah bangunmu, diberkatilah tidurmu, diberkatilah kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan usahamu. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah kemanapun kamu melangkah, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuatnya berhasil. Diberkatilah kesehatanmu dan keluargamu hari ini. Segala sakit penyakit hilang. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah karena Tuhan sungguh sangat baik dan sayang kepadamu. Berbahagialah kamu karena Tuhan telah menjawab doa-doamu. Dan berbahagialah kamu karena Tuhan telah menyertai kamu sepanjang hari-harimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.